Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ervina SPD MM selaku Kepala SMA Triguna Jakarta. Yang kami hormati Bapak Aswas Sahara SPD, Bapak Eko Wiono MPD, pada Ibu Kiki Rizky Amelia selaku bidang kurikulum, serta Bapak Ibu guru serta karyawan yang berada di lingkungan SMA Triguna Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Triguna oleh guru penggerak angkatan ke-9. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para hadirin, kita akan memulai acara kegiatan pada hari ini dengan mengawali dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali duduk. Acara selanjutnya adalah untuk memperlancar kegiatan pada hari ini, maka akan diiringi dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wahyudin Wahid SPDI. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bapak Ibu kita awali kegiatan diseminasi ini dengan jadwal terlebih dahulu. Kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk yang muslim dan non-muslim silahkan disesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau yang Maha mengetahui dari apa yang tidak kami ketahui, ya Rabb. Sungguh kami hadir di sini adalah dalam rangka memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat untuk diri kami dan untuk sesama kami dunia hingga akhirat. Jadikan ilmu yang akan kami dapatkan di sini ya Rabb sebagai ilmu yang manfaat, dan Kau berikan kepada kami rezeki untuk dapat mengamalkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai seorang pendidik. Jadikan amal yang telah kami lakukan sebagai pemberat mizan kebaikan kami kelak di hadapan-Mu dan sebagai jalan pemudah menuju ridha-Mu. Allahumma ya Rabb, jadikan kami sebagai seorang pendidik yang tulus ikhlas kepadamu, dan hanya kepadamu lah kami menyerahkan segala urusan kami. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Wahyudin yang sudah memandu kita dalam doa. Untuk selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMA Triguna Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Ervina SPDMM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Aswad Sahara dan Bapak Eko Wiono. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan Triguna Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Triguna. Alhamdulillah tahun ini kita di angkatan ke-9 berkesempatan dua orang guru kita, Pak Aswad dan Pak Eko, mengikuti guru penggerak. Semoga apa yang akan disampaikan nanti, yaitu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, nantinya akan kita laksanakan bersama-sama. Budaya positif apa yang harus kita jalankan bersama, sehingga sekolah ini akan semakin lebih baik dalam penerapan budaya positifnya. Sekian cukup dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ervina yang sudah memberikan sambutan sekaligus harapannya kepada calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Aswad Sahara dan Bapak Eko Wiono tentang pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Triguna Jakarta. Padanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Ervina, Pak Aswad, Bu Kiki, Rizky Amalia, dan
Dewan Guru. Hari ini saya beserta Pak Saudara akan memaparkan tentang disiplin ya, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, perlu kita ketahui pasti di sekolah kita di SMA Triguna Jakarta ini sudah banyak sekali penerapan budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini. Ya, sebelum masuk kita coba mengenali dulu budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita dengan sedikit permainan bersama Bapak Ibu. Ya, jadi kita untuk memulai pada sesi hari ini kita akan bermain dulu. Tapi sebelum masuk ke permainan, saya akan menyapa Bapak Ibu dulu ya, dengan tentunya dengan semangat pagi. Ketika saya bilang semangat pagi, silakan Bapak Ibu untuk bisa semangat pagi, semangat pagi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, semangat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya. Kita bermain sejenak ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu untuk mengingat kembali satu budaya positif yang sering kita lakukan di sehari-hari di sekolah kita. Tapi berurutan. Misalkan Bapak Oyan, tapi permainannya adalah dengan memakai nama buah. Ya, walaupun jusnya belum ada ya kan, kita nama buahnya nanti misalkan Pak Wayan menyebutkan warna buahnya buah apel. Nah, nanti Bu Reni L-nya nih mau buah yang berasal dari L apa? Menyambung kata ya. Ya, betul ya. Menyambung kata dan menyebutkan satu budaya positif. Paham Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Boleh berdiri semua Bapak Ibu? Boleh sambil berdiri ya. Ya. Kita mulai dari Bapak Oyen, silahkan. Pilih buah dulu ya Pak. Buahnya. Buahnya sirsak deh. Sirsak, silahkan. Penerapan budaya positifnya. Budayanya yang diterapkan di SMA Triguna itu seperti contohnya yang dilakukan setiap pagi oleh Bapak Ibu guru, senyum, salam, sapa. Senyum, salam, dan sapa. Baik, terima kasih Pak Wayan. Dilanjut. Sirsak berarti dari K. Rika, nama buahnya K. Ya, boleh. Pisang. Ya. Ya. Kalau saya pilih kelengkeng. Ya. Lanjut penerapan. Budaya positifnya itu mengenai tentang komunitas belajar di SMA Triguna. Komunitas belajar dari kelengkeng ya. G, silakan Pak Suli. G. Gohok. Iya. Gohok. Gedondong. Gohok. Buah merah. Gohok. Agak tahu. Gohok. Hok belakangnya. Gohok. Gohok tidak tahu. Gendaria boleh? Gendaria juga ada. Gendaria. Gedang bahasa Jawa. Gedang. G lagi. Mungkin Apa bahasa Jawa? selalu anak-anak diajarkan sopan santun. Ajarkan sopan santun. Mencium tangan para ibu dan bapak ketika bertemu. Luar biasa. Lanjut, Ibu Dila, silakan. G. G lagi. Iya, gohok. Ada buah gohok. Ada ya gohok ya? Buah yang warnanya merah. Warna merah. Ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Triguna adalah upgrade Friday yang sudah kita lakukan setiap hari Jumat. Upgrade Friday. Oke. Ya, lanjut. Ke sana, nggak ke belakang. Oh iya. Belakang aja pakai putus.
Iya, silakan start. Iya, start. Ini apa? Kelapa muda. Iya. Ya, yang udah, boleh duduk kali yang udah. Oke. Budaya positif yang ada di sekolah kita salah satunya adalah baca pemuda. Berdoa sebelum pulang. Berdoa sebelum pulang. Baik, terima kasih. Bagus. Lanjut, buahnya. Kelapa muda berarti terakhirnya A ya. Itu buah apa? Terus budaya positif yang biasanya dilakukan itu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Bu Handa. Lanjut, buahnya. Oke, ini tadi buah apel ya? Iya. Berarti artinya L. L buahnya leci. Iya, leci. Dan budaya positif yang diterapkan di SMA Triguna ini salah satunya adalah dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya karena itu akan membangkitkan rasa nasionalis. Betul. Lanjut. Leci tadi. Leci. I. Enak. Imah. Mangga gitu. Biar mangga. Lesetan tuh, lesetan. I. Apa tuh? Wah, lama nih belum masuk saya. Ilama. Buah ilama. Ya, buah ilama. Ya ada. Ya, penerapan budaya positifnya. Mungkin mengingatkan kembali untuk membersihkan sampah di kelas yang berganti. Kebersihan ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut. Terakhirnya A ya, saya anggur. Ya, silakan. Oke, budaya positifnya adalah mereka aware dengan kebersihan kelas dengan setiap ketika pulang sekolah mereka piket. Piket. Oke, terima kasih. Lanjut. Rambutan. Budaya positif yang belajar di SMA Triguna Santun. Ya, selalu sama Udah. Ya, terima kasih Bu Siva. Lanjut. Tadi rambutan buahnya N berarti buahnya nangka. Lalu Nangka. budaya positif yang di lingkungan sekolah Triguna adalah kebersamaan, bawa bekal dan makan bersama. Makan bersama. Terima kasih Bu Suci. Lanjut. Di belakangnya adalah A, berarti buahnya adalah alpukat. Alpukat. Budaya positifnya adalah gerakan literasi. Baik, gerakan literasi yang disampaikan. Terima kasih. Lanjut. Tomat buah apa sayur? Buah. Ya. Budaya yang saya temui di SMA Triguna adalah berkata jujur. Berkata jujur. Lanjut, Bu. Terong Belanda. Terong Belanda. Kebiasaan positifnya adalah amal Jumat. Ya, betul ya. Amal Jumat. Ya, setiap minggu ya. Lanjut. A lagi. Arbey, silakan. Arbey. Budaya positif yang saya temukan Yeah. di SMA Triguna, Pak. Budaya positif yang saya temukan di SMA Triguna adalah anti bullying. Anti bullying, betul ya. Lanjut. I.
silakan. Oh ya, OIB saudaranya manggil. Punya saudara ya. Budaya positif yang saya temukan di SMA Triguna adalah selalu ceria. Ya, selalu ceria ya. Silakan lanjut Ustazah. Buahnya semangka. Semongko. Budaya positif di SMA Triguna yang saya temukan adalah bergotong royong. Bergotong royong. Lanjut. Aku S ya. S. Saling. Salam aja dia bukan saling. Salam ya. Kalau budaya positif yang ada di SMA Triguna adalah selalu suportif. Suportif, terima kasih Bu Yaya. Lanjutnya Pak Salim. Oke, untuk buahnya itu buah kedong-dong. Kedong-dong. G. Harus menemukan ya, saling tolong-menolong. Tolong menolong. Oke, boleh. Lanjut. Gandaria. Selanjutnya dari G, buahnya adalah gowo. Bohong itu betul. Udah kan? Ada juga. Oh, ada. Budaya positifnya selalu berkolaborasi antar siswa dan antar mata pelajaran. Oke. Ya, terakhir. Buahnya dari K kecapi. Budaya positifnya selalu membangun kesepakatan. Ya, terima kasih ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, ternyata di sekolah kita sudah banyak sekali menerapkan penerapan budaya yang positif. Dengan diakhiri tadi kesepakatan ya, baik kesepakatan antar kelas ataupun kesepakatan sekolah. Nah, Bapak Ibu ya, yang tadi kita sebutkan ya tentang penerapan yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya dan Pak Asad akan memaparkan lebih jauh tentang bagaimana esensinya dari sebuah budaya positif. Tujuan pada hari ini Bapak Ibu yang paling krusial ya, saya dan Pak Asad ini agar bisa menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ya. Jadi di budaya positif ini banyak sekali teori yang akan kita praktekkan seperti itu. Jadi agendanya sudah. Nah, dari budaya positif kita mengarut dari asas filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan dijelaskan oleh Pak Aswad Sahara. Pada Pak Asad dipersilahkan. Baik. Udah. Baik, izin Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua yang luar biasa ya, hebat dan berterima kasih atas dukungannya sehingga kita semua di sini hadir dalam upaya mendukung diseminasi ya sebagai bagian dari tugas kami. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko menyebarkan pemahaman, tapi mungkin saya lebih seretnya mungkin menyebarkan pengalaman yang sudah kami jalani ya dalam pendidikan guru penggerak ya.
Jadi ini loh pengalaman-pengalaman yang kami ikuti. Kebetulan di sini juga sudah ada guru penggerak, Budilah. Jadi nanti mungkin bisa juga membantu gitu kan, berkolaborasi terkait jika ada pemahaman yang miss gitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semua ya, setiap yang kita pahami konsep-konsep dan sebagainya ada saja gitu kan ketidaksempurnaan. Bapak Ibu semua ya, sudah tidak asing lagi kita mengenal Bapak pendidikan kita ya, filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan tujuan pendidikan itu apa. Mari kita sama-sama menyimak Bapak Ibu ya, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu yang pertama. Yang kemudian filosofi yang terkait dengan budaya positif selanjutnya adalah dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD atau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, ya, filosofi ini yang harusnya menjadi sebuah inspirasi kita. Ya, tadi analogi-analoginya, siapakah anak didik kita itu, milik kita itu, sekolah kita analoginya seperti apa? Ternyata seperti lahan, dan kita pendidik ternyata seperti tukang kebun. Nah, dari filosofi ini kita beranjak ya ke slide selanjutnya ya, terkait dengan ya konsep-konsep inti budaya positif yang tadi sudah ya Bapak Ibu sampaikan, dan insya Allah dan mudah-mudahan sudah terinternalisasi, sudah diterapkan di sekolah kita, itu menjadi sebuah kebajikan yang universal, gitu kan? Kebajikan yang memang dipertahankan menjadi sebuah budaya yang akhirnya yang kembali ke filosofi tadi, ya, anak-anak kita seperti biji-biji jagung kalau nanti ya dipelihara dengan maksimal oleh kita sebagai petani ya, di lahan di lingkungan sekolah kita yang betul-betul aman, nyaman buat mereka, insya Allah hasilnya pun biji jagung itu akan menghasilkan biji jagung yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu ya, terkait dengan pembelajaran ya, paradigma yang baru ya, di sini kembali saya tidak mengajarkan hal baru, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sering gitu kan membaca, sering mendengar bahwa terkait dengan paradigma yang baru ini, bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit ya, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Maka dengan demikian
karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini jujur buat kami ya, dan Pak Eko atau Budila gitu kan, dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan itu menjadi sebuah inspirasi, harus melakukan pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan mindset paradigma ya, bahwa memang gitu kan ada banyak hal yang kita harus perbaiki, bagaimana menciptakan ya lingkungan sekolah ya, sehingga terwujudlah budaya yang positif tadi. Baik, sampai sini ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu ya, sebelum kita ya pada sebuah konsep dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, jadi yang tadi dulu ya, kita renungkan apa yang sudah kita lakukan, ternyata oh iya ya kemarin saya salah, oh iya ya gitu kan. Seperti sehari tadi kita juga ternyata sudah melaksanakan, sudah mengamalkan ya yang dilakukan oleh teman-teman, oleh Bu Kiki, oleh Miss Siska gitu kan. Kita sedang membasmi hama-hama gitu kan ya, meluruskan agar apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu tumbuh menjadi karakter-karakter ya yang berdisiplin, yang jujur, yang bertanggung jawab. Ya Miss ya. Jadi apapun konsekuensinya, kalau memang kita beranjak dari sebuah niat, kita sekarang betul-betul harus menjadi seorang petani yang bisa memberikan yang terbaik buat bibit-bibit yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Baik, ada komentar, ada pernyataan atau apapun sebelum lanjut? Budila? Sepertinya Budila setuju ya? Pak Andri? Ya. Oke, kalau nggak ada, ya next, Eko. Ya, tadi sepakat ya, untuk menciptakan budaya positif harus ada disiplin positif. Baik, apa itu disiplin positif? Ya, saya kembalikan ke Pak Eko. Suara saya agak serak nih Pak Eko. Baik Bapak Ibu, ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aswatsahara tadi, bahwasannya untuk menumbuhkan budaya positif ya, untuk menumbuhkan budaya positif salah satunya kita perlu disiplin ya, tentunya disiplin yang ke arah positif juga ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Nah, dari disiplin positif ini, teorinya Bapak Ibu, teori dari disiplin positif ini dia berasal dari kata, artinya itu belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Jadi disiplin positif diri, dia peserta didik atau murid dia meyakini dulu ya, kalau peserta atau murid kita tidak meyakini apa yang menjadi budaya positif, maka dia tidak akan bisa melakukan yang namanya disiplin positif itu sendiri ya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman ya. Jadi disiplin positif ini dia tumbuh atas kesadaran dirinya sendiri terhadap apa yang sudah dia yakini atau dia percayai. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi dari disiplin positif ini, murid memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri, dalam melakukan tindakan
yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi secara umum gambaran disiplin positif, dia peserta murid ini atau murid ini sudah meyakini apa yang menjadi budaya positifnya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Paham ya Bapak Ibu? Ya. Ini adalah tentang disiplin positif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang tadi saya sebutkan ya. Murid memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri, melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu antaranya ya, diantaranya adalah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Dari profil pelajar Pancasila, ini yang menjadi sebuah keyakinan atau budaya positif anak-anak ya. Dari profil pelajar Pancasila, murid meyakini bahwa beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertauhid, mandiri, kreatif, dan sampai bernalar kritis. Ini juga sering kita gunakan ya Bapak Ibu ya di pembelajaran kita. Terus ada teori dari PYP ya, bahwa nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, punya keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, sampai dia mempunyai sebuah komitmen. Ini yang diumpamakan oleh Ibu Primary Years Program atau PYP. Dan terakhir adalah dari life skill. Jadi life skillnya, nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya. Ya, dia mempunyai pandangan yang lurus, hati yang bersih dan suci, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ya, inilah contoh nilai-nilai kebajikan yang universal yang tadi saya sebutkan untuk ya, untuk sebuah disiplin yang positif. Ya, ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, setelah kita mempelajari budaya positif sampai disiplin positif dan nilai-nilai yang terkandung ada di dalamnya, tidak lupa juga ya, pasti semua manusia mempunyai kebutuhan dasar. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. BKKS kapan? Seluruh tindakan SK, ya? yang kita lakukan pasti tentunya memiliki tujuan tertentu, ya. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Nah, ini adalah secara universal tentang kebutuhan 5 dasar manusia. Yang pertama, dia pasti butuh yang namanya bertahan hidup, betul ya? Kita butuh yang namanya hidup ya. Kalau nggak hidup ya yang lain nggak bisa jalan gitu ya. Ya, bertahan hidup di sini ya, salah satu untuk mempertahankan hidup otomatis ada makanan ya kan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah aspek-aspek untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Ya, salah satu contohnya rasa diterima, ya, rasa diterima kita ya di lingkungan, terus dipedulikan, ya, saling berbagi, kerjasama, ya kan, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, ini kita juga butuh ya yang namanya rasa kasih sayang. Terus yang ketiga ada penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi harga diri, ya, terus keinginan untuk dianggap dan memimpin, berprestasi,
diakui, dan didengar. Ya Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah tentang penguasaan. Kita butuh keinginan kita ya untuk dianggap, ya, berprestasi dan diakui serta didengarkan oleh yang lain. Ya. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini dia meliputi kemandirian. Ya, kita butuh mandiri agar bisa bebas. Ya, walaupun tidak bebas-bebas banget ya. Terus memiliki pilihan. Kita berhak menentukan pilihan kita, pilihan hidup kita. Terus mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan, ya. Kesenangan contohnya seperti bermain, kita butuh humor, ya kan, seperti tadi di awal, antusiasme dan tertawa. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang secara universal. Selanjutnya tentang motivasi, silakan Pak Aswad. Mana? Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu. Nanti airnya lagi di perjalanan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa disiplin positif itu yang paling baik ya adalah jika munculnya dari dalam diri sendiri ya, atau dikenal dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu dapat berjalan dengan maksimal jika memang ya didasari oleh 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi sedikit mungkin flashback, saya mengambil benang merahnya ya. Nah, kemudian di sini motivasi ya, apa saja terkait dengan perilaku manusia ya, karena nanti ini kaitannya dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita gitu kan. Gimana sih membangun atau meningkatkan motivasi anak-anak atau murid-murid kita? Ya, kita lihat dari konsepnya dulu ya Bapak Ibu. Pertama, motivasi ya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, ini kan sudah sering ya kita baca ya, pernah kita pelajari juga. Nah, terkait dengan motivasi untuk yang ekstrinsik di sini ya, ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya biasanya kalau anak-anak kita tuh gimana ya? Dalam situasi seperti apa anak-anak kita itu, oh ternyata nih anak kita itu motivasinya masih ekstrinsik. Ada nggak Bapak Ibu menemukan kasus ya bahwa anak-anak kita itu memang dia melakukan sesuatu ya terkait dengan tugas-tugas belajarnya karena memang didorong oleh ya rasa untuk menghindari atau menghindari hukuman, gitu kan? Iya nggak? Nah, jadi kalau ada anak-anak kita yang masih didasari oleh ini, berarti ini motivasinya masih ekstrinsik, dan itu otomatis kita harus ya melakukan berbagai evaluasi agar nanti ke depan anak-anak itu beralih menjadi motivasi intrinsik. Nah, sehingga ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau mereka yakini, gitu kan? Nah, sehingga tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak luar manapun, dia sudah bergerak, dia sudah melakukan apa yang menjadi nilai-nilai keyakinannya bahwa saya harus melakukan itu. Nah, contoh gitu kan, bicara tentang helm. Ya, kenapa kita harus menggunakan helm ketika ya mengendarai motor? Keselamatan, ada nilai keyakinan karena dengan pakai helm dia akan lebih selamat, lebih gitu kan, yakin kalaupun ada resiko, jauh resikonya lebih kecil ketimbang dia nggak pakai helm. Itu nilai keyakinan. Kalau keyakinan sudah tumbuh di anak-anak kita sama dengan kita, tanpa disuruh pakai helm kita udah pakai helm, pakai masker
gitu kan. Nilai keyakinan apa? Kesehatan. Tanpa dipaksa anak pakai masker, takut ketularan. Nah, maksud kita setelah kita mengidentifikasi anak-anak kita itu ya, ini adanya di domain mana, adanya di ranah mana, oh masih ekstrinsik. Kita identifikasi bagaimana caranya memberikan keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu betul-betul ya untuk ya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan 5 dasar motivasi tadi, mengejar kebahagiaan tadi. Sampai sini ketemu ya benang merahnya. Ya, oke. Jadi kalau masih mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini juga sifatnya hanya pragmatis, jangka pendek. Nah, berarti ya mau kata-kata, kalimat-kalimat yang ya masih orientasinya kedua ini harus kita hindari, betul. Nah, ya. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, ingin dikomentari, dipersilakan. Saya mau bertanya. Ya, Siska dulu, silakan. Oke, kan tadi ini ya Pak. Terima kasih Pak Aswad. Untuk motivasi ekstrinsik itu sendiri kan agar anak tidak tumbuh rasa ingin melakukan sesuatu karena paksaan, gitu ya Pak intinya. Nah, sering sekali saya temui bahwa anak pergi sekolah itu hanya karena paksaan orang tua. Lu sekolah, lu kalau nggak sekolah ntar bodoh gitu Pak. Nah, oleh karena dogma-dogma seperti itu anak pergilah ke sekolah. Nah, itu kan berarti motivasi ekstrinsik ya Pak. Bagaimana cara membangun motivasi intrinsik di dalam diri anak yang memang sudah trauma dengan perkataan-perkataan orang tuanya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Sini saya coba gitu kan, kembali ke slide sebelumnya. Ya. Kadang kita cenderung memaksakan ya anak-anak kita, murid-murid kita melakukan sesuatu yang tidak diyakini itu adalah sebuah kebutuhan buat mereka gitu kan. Tidak yakin sebenarnya anak disuruh begini itu tidak memahami gitu kan. Mau dibawa kemana mereka itu. Nah, sehingga ya ketika ya, kayak kita deh gitu kan. Kita bicara tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa itu kebutuhan. Nah, tapi kadang-kadang gitu kan, di saat yang berbeda anak tidak sedang senang mau bermain. Nah, beda main juga dia nggak mood gitu kan. Yang katakanlah, jadi sebenarnya ketika kita mau membangunkan motivasi mereka agar tumbuh secara internal, harus memahami dulu kebutuhan dasar anak itu apa sebenarnya. Kan? Nah, ketika bicara tentang, kamu kenapa masih malas untuk belajar atau malas bangun? Karena apa? Ada nilai-nilai yang tidak diyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebutuhan dan akan berdampak yang baik buat masa depan dia. Jadi membangunkan kesadaran dulu ya bahwa kamu melakukan sesuatu karena ke depan kamu akan seperti itu. Ya, jadi menurut saya gitu kan, yang sebelumnya ada nggak Pak? Yang sebelumnya. Nah, kembali. Yang sebelumnya tadi. Jadi tetap ya harus dihubungkan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan anak-anak kita ya, terkait di masa yang akan datang gitu kan. Kalau masalah makan mereka senang ya, anak butuh gitu kan. Pakaian dia butuh ya, kata diterima, dibetulkan dan sebagainya. Nah, ketika ya kayak belajar yang sifatnya abstrak karena ke depan kan ya. Nah, itu yang memang harus betul-betul gimana caranya kita mendefinisikan sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Tapi sifatnya kan ini semuanya ya kayak rasa kayak makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan gitu kan. Itu kan hal-hal sifatnya lebih dirasakan mau saat ini gitu kan. Tapi terkait dengan hal abstrak masa yang akan datang itu butuh
penjelasan yang lebih meyakinkan. Ya, dari Pak Eko ada masukan tambahannya? Belum ya. Jadi atau mungkin dari teman-teman dari Bu Anda, dari Pak Wahyu, silakan. Ya, dari Ibu Beka nih biasanya. Bu Suci gimana? Ada pendapat? Bagaimana membangunkan motivasi intrinsik gitu kan, agar ya hal-hal yang tadi tekanan sebagai itu terhindar, karena sifatnya lebih bersifat pragmatis dan jangka pendek. Saya juga sependapat dengan ini, perlu diberikan kesadaran kepada anak bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Mungkin bukan kebutuhan jangka pendek saja, tapi itu pun kebutuhan jangka panjang. Namun memberikan pemahaman kepada anak bahwa belajar pun adalah kebutuhan itu pasti hal yang sulit, karena itu bukan hal yang menyenangkan. Seperti makan, manusia pasti akan merasakan lapar, makanya dia butuh makan. Manusia merasakan bosan, makanya dia butuh bermain. Tapi kan nggak semua manusia sadar bahwa mereka ini kurang ilmu, rasa bodoh, makanya butuh belajar. Nah, hal itu yang perlu disadarkan, gimana caranya mereka bisa paham bahwa oh ini tuh kebutuhan, oh ada yang kurang dari diri saya, makanya mereka butuh belajar. Nah, mungkin itu jadi tantangan tersendiri bagi orang tua ataupun lingkungan sekitar. Oke ya, oke, terima kasih Bu Suci. Jadi bagaimana mendeskripsikan haus untuk belajar juga tidak mudah ya. Kapan untuk belajar? Karena kata Abraham Maslow bahwa tingkatan tertinggi dari kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Nah itu juga kadang yang tidak disadari oleh anak kita, bahwa mereka itu butuh banget, dan tingkat kebutuhan tertingginya adalah aktualisasi diri. Gitu kan? Nah ini yang perlu ditanamkan, nilai-nilai keyakinan itu yang perlu dikuatkan kepada anak-anak kita. Oke, thank you ya. Oke, dari Bu Fia. Oh sama pertanyaannya. Ya silakan Bu Maria. Mungkin bukan pertanyaan ya, saja sedikit menambahkan saja dari diskusi. Sebenarnya dalam disiplin positif, pembelajaran yang positif ini sebenarnya kita harus bersyukur juga dengan munculnya kurikulum merdeka, karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi itu sebenarnya sudah kita tuangkan dalam pembelajaran yang kontekstual, sehingga membuat anak-anak itu pada akhirnya memiliki pemaknaan dalam setiap pembelajaran yang mereka pelajari. Misalnya belajar tentang sosiologi, melulu tentang teori. Kalau sosiologi ya, saya mengajar tentang sosiologi, tetapi bagaimana caranya anak-anak mengerti dan memahami bahwa mereka bukan harus menghafal teori sosiologinya, tetapi teori sosiologi ini nanti akan berguna dalam kehidupan mereka secara kontekstual. Jadi membuat apapun yang mereka pelajari itu akan menjadi sebuah hal yang oh ini nanti akan bermanfaat untuk saya di masa yang akan datang, di masa yang sekarang, ataupun di masa yang akan datang nantinya. Jadi setiap kali mereka mempelajari sesuatu bukan serta-merta untuk mengejar nilai saja gitu kan. Jadi memang kalau dulu kayaknya waktu saya sekolah tuh saya harus hafal perkalian karena emang harus hafal gitu ya. Karena memang dituntut hafal, sehingga saya ngafal kalian itu juga dalam kondisi tertekan, dan sebenarnya saya nggak mau, tapi saya mau nggak mau harus mau gitu. Seperti apa tadi, motivasi intrinsiknya tadi. Kalau dengan kurikulum merdeka, akhirnya kita membuat anak-anak itu memahami hal-hal kontekstual, Pak. Sehingga apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ajari, mereka bisa mengambilnya dan menjadikannya sesuatu yang mereka bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mantap ya. Jadi terima kasih Bu Yaya. Bu Yaya menekankan pada aspek kualitas penyelenggaraan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna ya, yang jadi sifatnya lebih kontekstual. Saya juga setuju ya. Contohnya di dalam mata pelajaran geografi nggak perlu sampai hafal sebenarnya terkait dengan manfaat peta seperti apa, contoh kalau kajian peta. Tapi ketika dirasakan, oh setelah mempelajari peta ternyata dampaknya buat saya pertama apa? Dengan peta lebih mudah mencapai tujuan. Nah, contohnya Google Map ya.
Itu contoh pembelajaran yang mereka rasakan ada dampaknya. Nah, kalau kita bicara tataran teori, anak juga jenuh memang itu. Peta adalah bla 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 bla, kemudian manfaatnya ini, tanpa anak diajak betul-betul merasakan manfaatnya. Ya oke, itu juga setuju ya, untuk membangunkan motivasi intrinsik memang harus dengan kita sebagai petani tadi, tukang kebun tadi, meningkatkan level kita menjadi guru-guru yang lebih bervariasi dengan berbagai model dan pendekatan pembelajaran. Oke ya, Bapak Ibu sepakat ya? Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Oke ya. Bapak Ibu semua. Nah, ini mungkin ada lagi konsep baru atau mungkin sudah baca gitu kan. Di sini saya mencoba kembali ya mengkomparasi atau membandingkan perbedaan antara hukuman ya terkait dengan motivasi tadi ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata selama ini kita ya sudah berusaha maksimal mungkin menerapkan aturan. Bagi anak-anak yang melanggar aturan kita kasih hukuman. Ya, di sini beberapa pengaruhnya. Ya, hukuman itu tidak berencana, kadang-kadang tiba-tiba. Ya, saya pernah merasakan anak terlambat, saya nggak menyangka ada anak terlambat. Tiba-tiba ada terlambat, saya kasih hukuman. Itu muncul seketika. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Contohnya, belum ada kesepakatan apa-apa dengan jenis pelanggaran tertentu, anak atau dihukum, kamu lari 10 kali ke lapangan. Itu hukuman. Ya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kalau seandainya, nah besok kamu terlambat lagi, kamu lari dari 10 kali, itu kesepakatan sebelumnya. Nah ini tiba-tiba nggak ada kesepakatan apa-apa, ada anak terlambat, kemudian kita kasih hukuman. Nah itu ya dikatakan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian bicara tentang konsekuensi. Di sini sudah ada perencanaan, sudah ada kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, apakah kasus tadi contohnya masuk ke konsekuensi atau restitusi juga bisa itu dijadikan kasus, gitu kan? Nah, cuma di sini ada, ya. Ada model yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada motivasi baik, ada niat baik, di mana ya yang diinginkan adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Berarti kalau bicara mana yang paling baik, kita sepakat pasti milih restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, kalau sudah disepakati ke depan kita akan menerapkan model restitusi, berarti harus dulu diyakini bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dalam bentuk hukuman maupun konsekuensi, baik kita sebagai guru, wali kelas, pembina OSIS dan apapun peran kita, maka semuanya sudah harus mengarah kepada restitusi dalam upaya mendisiplinkan. Nah, tadi disiplin positif. Sampai sini bisa sama-sama dipahami Bapak Ibu? Ya, baiklah, monggo ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi tentang hubungan konsekuensi dan restitusi ya, tentang motivasi. Saya anggap selesai. Kita lanjut kepada teori kontrol ya, Bapak Ibu. Tahu posisi kontrol. Nah, sekarang saya pengen Bapak Ibu. Ya, saya pengen Bapak Ibu silakan untuk menggenggam tangannya.
Ya, pegang tangannya dan temannya coba untuk berusaha membuka tangannya. Tapi Bapak Ibu coba jangan sampai apapun caranya jangan sampai terbuka. Bisa Pak Ibu bantuin. Saling tidaknya mana? Bisa Pak Ibu bantuin. Oh, tidak. Apa sih ini bukan sendiri? Namanya Ya, ibarat kata apa yang Ibu genggam ini, apa yang Bapak Ibu genggam ini adalah yang tidak boleh dikasih pada orang lain. Pokoknya gimana caranya itu yang sudah Bapak Ibu miliki, ketika ada orang lain mau buka, tidak boleh dibuka. Jangan sampai dibuka. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang betul-betul bernilai di dalam hidup Bapak Ibu semua. Yang nilainya nggak bisa tergantikan. Genggamlah sesuatu di luar. Oke? Mungkin ya. Mas Ali, silakan tolong sampingnya kan sebelah. Sampingnya. Yang mobil sebelah kiri sebelah kanan, belakang nggak pada. Bapak aku saya aku. Oke, dimulai 1, Ya Bapak Ibu, itulah salah satu teori praktek ya. Walaupun ibarat kata kita ini punya sesuatu nilai, kita udah berjuang untuk mendapatkan nilai tersebut ya, tapi kita jangan sampai apa yang kita sudah miliki direbut oleh yang lain. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ibarat kata guru ya itu ketika ada atau sejak pembelajaran berlangsung semua terfokus kepada guru atau mengontrol murid. Jadi murid ini dia tidak bisa bebas kemanapun mau. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik anak tersebut, ya kita menganggap kritikan dari kita itu adalah rasa bersalah yang mampu menguatkan murid itu sendiri. Ya, terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apapun yang kita omongin pada murid itu, ya kita menganggap bahwa itu adalah penguatan yang positif. Terus ilusi bahwa kritik orang dewasa berhak memaksa. Pokoknya ketika ada kritikan, ya harus dijalani. Ya. Nah ini adalah miskonsepsi yang biasanya terjadi di yang di sekitar kita. Ya. Nah, ini teori dari mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Yang di sampingnya ada stimulus respon, ini teori kontrol. Salah satunya stimulus respon, dia realitas atau kebutuhan kita sama, dia menganggap realitasnya atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua kebutuhan kita berbeda. Ya, terus semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, sampai model berpikir menang atau kalah, ya, terkontrolnya berpikirnya menang dan menang. Ya, ini stimulusnya. Nah, sebagai pendidik, ya, sebagai guru, kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pemukul. Ini yang biasanya sering kita lakukan, ya. Sebagai posisi kontrol, yang pertama guru sebagai pemukul, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai pemah, keempat pemantau, dan 5 manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita lihat kepada contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh posisi kontrol guru, ya, untuk kita pahami bersama, ya, Bapak Ibu. Sebagai penghukum yang berbeda. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Rasanya orang lagi. Kalian menjadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima dendam. Kita lanjut ke posisi yang kedua, Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Rusuh. Ya, jadi Bapak Ibu tadi kita sudah melihat beberapa jenis teori kontrol, ya, ada 5 posisi. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu menganalisis kembali posisi Ibu sebenarnya ada di posisi yang mana? Apakah hukum, pemantau, sampai ke manajer. Kita ada pertanyaan pemantik yang pertama, Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira nih, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kan ada 5 posisi. Ya. Nah, Ya. posisi apa ini? Yang kedua, Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Ini kontrol. Pemantau, ya. Pemantau. Dia melakukan demi Bapak Ibunya, ya. Ini adalah posisi kontrol. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai dan tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Apa namanya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
tugas? Nggak tahu Pak. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya, kita pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, kita masuk tadi ada materi dari kontrol sudah kita selesaikan. Kita masuk pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di setiap kelas kita pasti punya peraturan kelas, betul nggak? Betul. Nah, kita hari ini masuk kepada keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Silakan Ibu Eka. Kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat secara sepihak. Baik, dan itu semua meyakini itu. Betul. Ya. Itu yang dikatakan Ibu Eka ya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu dia bersifat abstrak ya. Dia berupaya pernyataannya juga universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, ya sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga sekolah juga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita juga butuh yang namanya keyakinan kelas selain dari peraturan kelas. Ya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah merupakan satu proses dialog, Bapak Ibu. Dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan melakukan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan ketika ada siswa yang bermasalah. Ya, kita lakukan segitiga restitusi dengan tahapan 3 ini. Ya, contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini prinsipnya ya. Menstabilkan identitas, dia prinsipnya adalah kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-kata yang bisa kita variasikan ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Ini tahap menstabilkan identitas yang dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia mempunyai prinsip perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya biasanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan padahal kamu bisa melakukannya lebih daripada ini. Dan sampai kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, ini memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini berdasarkan prinsip kontrol yang tadi. Ya, pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan apa keyakinan kelas yang sudah disepakati? Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di dalam kelas itu? Sampai kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah menanyakan kembali keyakinan kelas. Ya, contoh penerapannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini satu aja ya, satu kali saja. Sering tidak restitusi. Atau kasus betul. Dia menstabilkan identitasnya. Masa aku dikatain pembina, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di pada kelas. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat
Yakinlah Pak. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak, bangga sahabat dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, berikut tadi yang sudah kita lihat tentang penerapan segitiga produksi. Nah, dari serangkaian yang dari awal sampai akhir, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin kita refleksikan bersama atau sharingnya sedikit, ada mungkin? Ya. Pak. Ya. Sebenarnya pemaparan dari Pak Eko dan juga Pak Asom itu luar biasa untuk kali ini. Buat saya pribadi, saya menjadi paham bahwa ternyata guru itu memiliki banyak kontrol yang mana salah satu dari beberapa kontrol tersebut ada yang seharusnya tidak kita lakukan. Begitu Pak untuk sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikianlah rangkaian acara diseminasi kegiatan budaya positif ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu jika banyak salah kata dari saya maupun dari Pak Aswad. Ya, akhir kata intinya dalam penerapan disiplin positif kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional, yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Ya, dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai almom, yang manajer, menuntut murid-muridnya yang menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu. Siap. Baik, terima kasih. Sampai sini saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko dan Bapak Aswad yang sudah memberikan pemaparannya pada hari ini dengan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, saya punya pantun untuk kita semuanya. Gue nih masak opor. Cakep. Dibawa suami pergi ke kantor. Cakep. Sekolah penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama jadi inisiator. Terakhir, saya juga punya pantun untuk semuanya sebagai penutup. Di kota Roblong banyak pelatih. Melatih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih menyimak diseminasi hari ini. Baik, anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Biar tersuges jawabannya baik, luar biasa gitu. Baik, anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Keren banget, semua tepuk tangan buat kita semua. Oke, anakku sekalian, pada kali ini kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Karena ini mungkin sedikit dari keluar dari konteks belajar tentang geografi, karena kalian kenal Pak Aswad sebagai guru geografi. Nah, sebelum ya kita masuk ke tahap pembelajaran, tentunya yang harus kita persiapkan adalah situasi dan kondisi belajar. Oke, anakku sekalian, setiap belajar pasti ada tujuannya. Tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita punya tujuan, kira-kira yang terpikir selanjutnya apa? Apa? Ya, gimana caranya mencapai tujuan? Terus apa lagi? Dengan apa kita mencapai tujuan? Nah, pada kali ini ya, Bapak ingin mengajak ya pada pertanyaan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu belajar yang ikhlas. Ya, Putri dan Pipa nggak ngomong apa-apa. Aurora seru dan berkelompok. Oh, pengennya nih berkelompok ya. Pak
supaya seru tapi tetap serius, dapat tenang dan saling menghargai, tenang tidak berisik. Ya, Ica belajar yang serius dong. Ya, ini ya. Sabrina, apa Sabrina? Kata Sabrina apa? Kelas yang kompak dan aktif. Ya, Reza dan Vina. Saling menghargai, kondusif, pas lagi belajar dan suportif. Albani. Nah, Albani saya gedein. Udah lagi saya gedein. Iya, sama kayak orangnya. Albani apa Albani? Saya kondisi yang saya inginkan tuh situasi di mana kita dapat serius dalam belajar di dalam kelas yang kondusif sebenarnya, namun di sisi lain dapat bercanda dan saling komunikasi. Oke, keren ya. Jadi itu situasi dan kondisi kelas yang Albani inginkan, ya. Kalau kata Tifa serunya kayak gimana, Tifa? Oh, ya, nggak monoton ya. Oke, nanti kita ini menjadikan dokumen buat kita, ya, situasi dan kondisi seperti apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya anak sekalian, sudah untuk mencapai ya situasi tersebut, kondisi tersebut, ya, kita tinggalkan dulu Jamboardnya, ya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Baik, perhatikan. Ya. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Ya, selama ini kita selalu mendengar kata ya, peraturan kelas. Jadi ada pergeseran penggunaan kata dari peraturan ke keyakinan. Coba kalau kalian ya sama-sama perhatikan dan membaca, ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Betul? Yakinkah itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah kesehatan dan atau keselamatan. Yakin? Yakin. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu, ya, kenapa harus pakai helm? Untuk keselamatan. Rata-rata seperti itu, betul nggak? Ya, kenapa pakai masker? Menjaga kesehatan, tercegah dari ya virus-virus yang akan ya masuk ke badan kita. Itu keyakinan, betul nggak? Sepakat nggak? Itu keyakinan. Nah, dari sinilah kita kemudian beranjak bahwa nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang tadi ya kita simpulkan, ya, yang kemudian kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Tahu universal? Menyeluruh, umum, betul nggak? Nilai-nilai kebajikan yang memang umum, ya, tidak dibatasi, ya, ya artinya disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bicara tentang helm, kata agama manapun juga, kata suku manapun juga, atau kata negara manapun juga, keyakinannya adalah untuk keselamatan. Sampai sini paham?
Nah, jadi kenapa dikatakan universal? Karena tidak disekat-sekat oleh perbedaan-perbedaan tadi. Nah, sehingga jika seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dan maknanya. Nah, dari sinilah ya paradigma tadi harus digeser dari peraturan menjadi sebuah paham maksudnya. Nah, jadi ke depan ya, ke depan kata-kata peraturan yang selama ini selalu berkonotasi dengan beban, berkonotasi dengan tekanan, betul nggak? Dengan sanksi-sanksi, hukuman, itu harus digeser kepada keyakinan. Kalau kita yakin, jalanin nggak? Kalau kita yakin, harus kita jalanin. Nah, inilah yang kemudian ya harus kita sama-sama ya yakini. Ketika kita mau merumuskan keyakinan kelas, situasi seperti apa yang kita kehendaki agar setiap belajar tercapai tujuannya. Ya tadi, dari kalian sudah bersuara. Ya, menyuarakan keinginannya. Nah, cuman ya hanya saja dalam merumuskannya harus menghilangkan kata atau kalimat-kalimat yang negatif. Dirubah ke kalimat positif. Oke, ya kalimat seperti apa maksudnya? Ya, di sini, ya kalimat keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Jadi kalau ada tata tertib selama ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu negatif, betul nggak? Diganti ke positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Tidak terlambat, jangan terlambat. Tidak terlambat, itu negatif positif. Diganti tepat waktu. Tepat waktu itu nilai kebajikan yang tadi dibilang universalnya apa? Tepat waktu. Disiplin. Tidak boleh atau jangan membuli. Nilai kebajikannya yang universal apa? Saling menghormati. Nah, jadi setiap komponen-komponen kalimat positif tadi harus mengacu kepada ya nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi nggak mungkin kata agama A itu baik, kata agama B tidak baik. Itu tidak universal namanya. Nah, yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang nilai kebajikannya umum, tidak dibatasi oleh sekat-sekat tadi. Nah, ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Inilah keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita rumuskan, kita sepakati, dan ini memang betul-betul menjadi sebuah kesepakatan yang perlu dilaksanakan sebagai bentuk keyakinan. Yakin nggak sih, gitu kan, bahwa kita harus tepat waktu mengerjakan tugas? Kalau itu adalah sebuah keyakinan, berarti tidak ada lagi rasa beban, rasa akan takut sanksi dan sebagainya, betul nggak? Karena harus dilakukan berdasarkan keyakinan-keyakinan tadi. Nah, selanjutnya ya silahkan kepada kalian sebagai bentuk kesepakatan harus dengan membubuhkan tanda tangan yang sudah disiapkan di sini ya.
ini bentuk kesepakatannya dalam bentuk tanda tangan. Ya, nama-nama Aji Febriana, silahkan tanda tangan, bawa pulpennya. Diikuti Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Bertemu lagi dengan saya Bapak Eko Wirno ya. Hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas di 1241. Sebelumnya Bapak tanya di sini, apakah ada yang sudah paham apa itu keyakinan kelas? Ya, baik. Bapak kasih tahu ya bahwasannya keyakinan kelas itu hampir mirip seperti peraturan kelas, ya kan? Dalam peraturan kelas biasanya kita ada seperti dilarang berisik gitu kan. Terus ada dilarang bermain sendiri, ya kan, dilarang mencontek ya. Itu adalah peraturan-peraturan kelas, betul? Nah, kalau keyakinan kelas ya, dia lebih kepada kalimat yang positif. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini adalah untuk meyakini kalian, meyakini setiap kita punya peraturan yang harus kita taati dan kita yakinin. Ya, untuk apa? Untuk menjadi sebuah kesepakatan bersama. Ya, kalian pasti sudah punya peraturan kelasnya masing-masing, betul? Ya, tapi belum ada keyakinan kelas yang dibuat sebagai bentuk kesepakatan. Nah, keyakinan kelas ini juga dibuat sebagai bentuk dari tanggung jawab kita bersama. Ya, keyakinan kelas ini dibuat semata-mata untuk kesepakatan kita dan melatih tanggung jawab kita bersama. Nah, contohnya ya, saya langsung saja kepada contohnya. Kalau dilarang, misalkan dilarang mencontek, ya kalimat positifnya adalah ya, kerjakanlah dengan jujur. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Ya, jadi udah bisa ditangkap perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya. Nah, saya sudah bagikan di depan satu lembar sticky note. Silakan dari kalian masing-masing untuk membuat satu kalimat positif untuk kita jadikan sebuah keyakinan kelas dan sebuah kesepakatan kelas. Bisa? Ya. Silakan dari yang di depan boleh dibagi sticky note-nya ke teman-temannya yang di belakang. Ya, semuanya mohon dibagikan ke teman-temannya. Nanti ketika sudah dalam satu kalimat, silakan ditempel di depan ya. Jadi mulai sebelah kanan saya ke sini dan ya, silakan ditulis masing-masing satu kalimat positif untuk kita jadikan sebuah keyakinan kelas.
senang dan sangat bahagia. Terima kasih. Lanjut. Halo, kita dari 2N. Saya Najwa Fahrotun. Saya Nama Buana. Jadi kita mau ngejawab kenapa sih penting banget buat bikin keyakinan kelas. Jadi kan awalnya kita udah bikin peraturan kelas. Nah ditambah dengan keyakinan ini, kalau misalnya kita udah bikin peraturan kelas tapi nggak ada keyakinan, ya kayak sama aja bohong gitu. Iya, jadi keyakinan ini kan kita buat sesuai dengan peraturan. Jadi ini tuh akan menciptakan kelas yang kondusif. Jadi penting banget buat keyakinan kelas. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih. Halo, aku Zawal Nurmandani. Dan aku Riza Elhanina Ramadhani. Jadi kita mau tahu seberapa penting sih keyakinan kelas itu dibuat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat biar kayak siswa-siswa tuh nggak berbuat seenaknya gitu dan di kelas, terus juga biar suasana kelas itu lebih baik. Dan terus agar membangun suasana kelas menjadi nyaman dan kita lebih fokus apa yang diajari oleh gurunya. Oke, sekian dari kami itu aja. Terima kasih. Halo, nama saya Kenji Arif. Nama saya Fauzi Nasution. Terus kita sini untuk mengapa keyakinan kelas itu harus dibuat, karena menurut saya keyakinan kelas itu dibuat untuk menjaga kedisiplinan dan kondusif yang ada di kelas. Menurut saya membuat kepentingan kelas itu bisa membantu membina hubungan positif terhadap guru dan siswa. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Halo, nama saya Dara. Halo, nama saya Isan Dafa. Jadi yang saya ketahui tentang keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat oleh warga kelas untuk menciptakan lingkungan yang disiplin. Sedangkan kesimpulan yang saya tangkap adalah keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Namun bedanya dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Sekian, terima kasih. Ayo lanjut lagi. Halo, nama saya Devan Riptardana. Nama saya Alia Widiani Adidapuri. Jadi yang saya sudah ketahui tentang keyakinan kelas itu, keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas Dan untuk semua warga kelas. Terima kasih. Terima kasih, dadah.